Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju. Saya telah menyaksikan dunia ini sejak awal mulanya, ketika lautan masih mendidih dan langit masih sangat muda. Di bawah kaki Anda, ya tepat di sana, ada sebuah cerita. Sebuah cerita yang tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan waktu itu sendiri. Inilah kisah tentang penjaga waktu bumi, tanah. Setiap butirnya adalah saksi bisu dari zaman yang telah lama berlalu. Ya, ini benar, tanah adalah buah dari waktu yang tak terhingga. Ia bukan sekedar pijakan kita, ia adalah arsip, sebuah warisan agung. Sekarang saya akan ajak Anda kembali, jauh, sangat jauh ke masa lalu. Jauh sebelum ada kehidupan, bahkan sebelum ada warna hijau di daratan. Coba bayangkan sebuah planet yang hanya terdiri dari bebatuan yang tajam, air yang bergejolak, dan atmosfer yang, ganas. Sebuah dunia yang sunyi senyap, di mana hanya batu dan waktu yang saling berhadapan dalam keheningan abadi. Inilah bumi di masa purbanya. Tapi, tidak ada yang abadi, bahkan batu yang paling keras sekalipun. Dari keheningan itulah, dimulai sebuah proses yang sangat panjang yang akan mengubah wajah planet ini selamanya. Sebuah kelahiran yang menyakitkan, namun penuh keajaiban. Proses ini kita sebut pelapukan. Dan ini sama sekali bukan proses yang lembut, bukan. Ini adalah kekuatan alam semesta yang bekerja tanpa henti, tanpa lelah, selama ribuan bahkan jutaan tahun, menghancurkan apa yang paling keras, butir demi butir. Ada 3 kekuatan besar yang bekerja tanpa henti. Yang pertama, kekuatan fisik. Panas matahari yang membakar, dingin malam yang membekukan, hantaman angin dan hujan yang tanpa ampun terus-menerus memecah batu. Lalu, ada alkimia hening dari kekuatan kimia. Air dan udara perlahan-lahan melarutkan mineral, mengubah komposisi batu dari dalam. Dan akhirnya, bisikan pertama kehidupan, kekuatan biologis, di mana akar-akar pertama dan mikroba purba mulai mencengkram dan membongkar batu, mencari celah untuk hidup. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Proses pembentukan tanah ini, atau pedogenesis, bukanlah sekejap mata. 1 abad mungkin hanya akan meninggalkan goresan tipis di permukaan batu. 1000 tahun berlalu, dan partikel mineral baru mulai terkumpul. Tapi, butuh 1 juta tahun. 1 juta tahun untuk membentuk 1 lapisan tipis dari tanah sejati yang hidup. Waktu dalam skala yang sungguh sulit untuk kita bayangkan. Jadi, apa sebenarnya hasil dari penantian jutaan tahun ini? Apa yang kita sebut tanah itu? Percayalah, ini bukan sekedar debu atau kotoran. Ia adalah sebuah ekosistem yang luar biasa kompleks. Sebuah resep kehidupan yang sempurna. Lihatlah resep ini. 45% adalah partikel mineral, sisa-sisa dari batu purba itu. 25%-nya air, dan 25% lagi adalah udara, yang memberikan ruang untuk bernapas. Tapi, ada satu komponen kunci yang membuat semuanya hidup. Hanya 5%. Bagian yang sangat kecil ini adalah bahan organik. Sisa-sisa kehidupan yang telah mati dan membusuk, yang kita kenal sebagai humus. 5% inilah percikan kehidupan itu sendiri. Bayangkan, dalam segenggam tanah yang subur, ada lebih banyak mikroorganisme daripada jumlah seluruh manusia di planet ini. Tanpa humus, tanah hanyalah debu yang mati. Mari, kita lakukan perjalanan ke bawah, lapisan demi lapisan. Paling atas kita temukan Horizon O, selimut lembut dari dedaunan dan sisa organik yang membusuk. Tepat di bawahnya ada Horizon A. Inilah tanah subur yang kaya, dunia gelap, tempat akar menari dan mencari makan. Lebih dalam lagi, kita sampai di Horizon B, subsoil yang padat dan kaya akan mineral. Lalu, Horizon C. Di sini kita bisa melihat sisa-sisa batuan induk yang mulai lapuk, sebuah memori dari masa lalunya. Dan di dasar, kita bertemu Horizon R, batuan dasar yang kokoh, fondasi dari segalanya. Dan dari fondasi inilah seluruh kehidupan di darat bergantung. Tanah bukanlah produk sampingan dari waktu. Ia adalah pilar utama dari ekosistem kita. Tanah hadir dalam berbagai wujud, masing-masing dengan karakternya. Ada tanah humus yang gelap dan kaya, jantung dari kehidupan. Ada tanah liat yang padat, sang penjaga air. Tanah pasir yang gembur, yang membiarkan air lewat dengan begitu cepat.
Dan tentu saja, tanah vulkanik, sebuah anugerah kesuburan yang lahir dari api bumi. Masing-masing punya perannya sendiri dalam drama besar kehidupan. Perannya sangat banyak dan begitu mendasar. Ia adalah buayan bagi semua tanaman, tempat kehidupan berakar. Ia adalah waduk raksasa yang menyimpan dan menyaring setiap tetes air bersih untuk planet ini. Ia adalah habitat yang hidup, rumah bagi miliaran organisme yang tak terlihat oleh mata kita. Dan secara diam-diam, ia adalah penyedia bahan bangunan yang menopang peradaban kita. Sebuah warisan yang dibangun dengan sabar selama jutaan tahun. Namun warisan ini ternyata sangat rapuh. Apa yang waktu ciptakan dengan sabar bisa kita hancurkan dalam sekejap. Ingatlah angka ini, pahami maknanya. Lebih dari 1 juta tahun. Selama itulah waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem kompleks yang kita pijak setiap hari. Dan sekarang, saksikanlah 2 takdir ini. Di satu sisi, ada tanah subur, kaya akan kehidupan, stabil, menjadi fondasi bagi masa depan. Di sisi lain, tanah yang rusak, terkikis habis oleh erosi, diracuni oleh pencemaran, dan menjadi tandus karena kekeringan. Sebuah kontras yang menyakitkan, dan sebuah pilihan yang kini ada di tangan kita. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah di atas sebuah sejarah yang sangat panjang. Sebuah keajaiban yang terlahir dari batu dan waktu. Pertanyaannya sekarang, setelah kita memahami perjalanannya yang begitu agung, warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan untuknya?